Assalamualaikum Udah diambil warahmatullahi semua, buat opening. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jumpa lagi dalam bingkai acara Ngobrol Perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua dalam pembahasan kitab dari kitab Arba'in Nawawi, insya Allah kita akan memasuki pada pembahasan hadis yang kedua, yang insya Allah pada malam hari ini insya Allah guru kita akan memaparkan apa yang terdapat dalam kandungan hadis nomor 2. Mari sama-sama kita simak. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Buya Haitami kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, yang saya hormati yaitu penggagas, pendiri daripada Majelis Salim Ahmadiyah dalam acara ngobrol perihal Islam sambil ngopi, yaitu Bapak Haji Adetiar beserta kawan-kawan sekaligus. Malam hari ini beliau adalah sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan rumahnya yang dijadikan base camp, dijadikan majelis ilmu, ini mudah-mudahan rumah beliau, rumah tangga beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kebetulan beliau beserta keluarga baru saja pulang umrah. Mudah-mudahan umrahnya menjadi umrah makbulah, Amin. umrah mabrurah insyaallah. Dan juga yang saya hormati para jamaah sekalian Majelis Salim Ahmadiyah tanpa kecuali, wabil khusus juga pembawa acara Ustadz Tuko yang senantiasa mendampingi saya. Mudah-mudahan putri beliau yang sedang kurang sehat, putra beliau yang sedang kurang sehat, sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Muhammad Zakwan Badrut Tamam bin Hendra Tuko, dan juga putri dari saudara Riki jamaah kita Fatimah Az-Zahra yang sedang dirawat pula. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi anta muafi la syifaan illa syifauka isfi maradahuma syifaan kamilan. Amin. La yugadiru sakuma wa alama. Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mari kita buka kitabnya. Ini mana kita? Lagi. Pelajaran kita tentang takrir kitab Al-Arba'ina An-Nawawiyah fil Ahadisis Sahihah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Nah, ini kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu ajami, orang Banten. Ya itu, dia Syekh, makanya biasa pakai Syekh. Kuburannya, ya makamnya itu di Ma'la. Saya pernah ziarah dulu waktu haji. Beliau itu dulu pernah menjadi imam besar, guru besar di Masjidil Haram. Karena dulu-dulu itu abad ke-18, itu ada 4 mazhab. Jadi ada 4 imam. Di Masjidil Haram ada 4 imam. Nah kebetulan Syekh Nawawi ini termasuk yang mewakili mazhab Syafi'i di sana. Oh sekarang enggak kan ya? Sekarang udah satu aja, pokoknya imamnya dari Saudi. Gitu. Dulu kan belum ada Saudi, belum dikenal. Disebutnya dulu Hijaz, negeri Hijaz ya, Arab. Tapi kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kenapa dinamakan An-Nawawi terkenalnya? Karena beliau lahir di kampung Nawa, negeri Nawa, yaitu yang ada di Syam, di Syria. Ya, di Syria. Beliau masih muda, sudah meninggal dunia, malah belum sempat nikah. Karena sibuk menuntut ilmu dan sibuk menulis kitab. Usianya boleh muda, tetapi umurnya melebihi kita. Sampai saat ini sudah ratusan tahun, ternyata beliau masih hidup. Ilmunya masih hidup. Kitabnya masih tetap dibaca di mana-mana. Ada orang umurnya panjang, tapi nilainya pendek. Karena nggak banyak meninggalkan kebaikan. Tapi Al-Imam An-Nawawi termasuk Syekh Nawawi Banten. Ratusan tahun mereka meninggal dunia. Sampai saat ini masih hidup karyanya. Masih hidup ilmunya. Nah ini menjadi sedekah jariyah yang paling terus mengalir. Insya Allah. Termasuk kita tabaruk. Ngambil berkah pada malam hari ini kita mengkaji kitab beliau Al-Imam An-Nawawi. Kitab ini ada 40 hadis lebih ya. Dan disebutnya Al-Arba'in An-Nawawi, itu diperkirakan ada 40 hadis sahih. Hadis yang pertama kemarin sudah kita bahas ya, sebulan yang lalu ya, tentang ikhlas ya. Tentang keikhlasan di dalam beramal. Al-hadis susani, adapun hadis yang kedua, An Umar radhiyallahu anhu. Aidon juga. Jadi hadis ini sama dengan yang kemarin. Sanadnya dari sahabat Sayyidina Umar. Yang kemarin juga An Amiril Mukminin kan ya. Amiril Mukminin Abi Habsin. Bapaknya Habsah. Siapa itu bapaknya Habsah yang menjadi istrinya Nabi? Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab langsung kepada Nabi. Jadi hadis ini sahih, sanadnya nyambung sama Nabi. Ya. Hadisnya nyambung kepada Nabi. Karena dari sahabat. Hadis yang kedua ini juga sama, An Umar, dari Umar. Maksudnya Sayyidina Umar ya, abad kedua. Sahabat yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu. Itu yang kecil itu radhiyallahu anhu bacanya itu. Dari Umar, semoga Allah meridai Umar, aidon juga. Nah itu. Berarti ini hadis ini sama dengan yang pertama dari Sayyidina Umar. Qala, berkata Sayyidina Umar. Nah, qala itu fi'il madi, fi'il pasti ada fa'il. Fa'il itu artinya yang pelaku, yang berkata. Siapa yang berkata? Sayyidina Umar. Qala, berkata siapa? Umar radhiyallahu anhu. Bainama. Nah, bainama ini namanya itu zorob zaman. Zorob zaman, isim zorob. Keterangan waktu.
artinya ketika. Nah, sekarang kita pretelin satu-satu. Qala berkata Sayyidina Umar, bainama ketika nahnu julusun, kami, nahnu itu kami ya, kalau anak aku ya. Nahnu julusun, kami sedang duduk-duduk. Julus duduk-duduk ya. Jadi ketika itu Sayyidina Umar, karena pakai nahnu berarti sahabat yang lain juga ada, banyak berarti ini ya. Kami sedang duduk-duduk inda Rasulillah, di sisinya Rasulullah. Berarti ketika itu ada Rasulullah, mereka duduk-duduk ada Rasulullah gitu. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersama Rasulullah sallam, zata yaumin, pada suatu hari. Zata yamin, pada suatu hari. Ini kan Umar bercerita ini kan ya. Bercerita. Dulu pada suatu hari gitu kan, ketika kami sedang duduk-duduk kepada Rasulullah, begitu ceritanya. Iz tola'a. Nah, kalau ada iz itu biasanya artinya tiba-tiba. Tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Iz tola'a, tola'a di sini bukan terbit. Datang. Ya, datang, ja'a, bisa kita artikan datang. Iz tola'a alaina, tiba-tiba datang atas kami. Siapa itu datang? Rojulun, seorang laki-laki. Ini sebutnya rojulun aja, laki-laki. Kalau mar'atun kan perempuan. Seorang laki-laki ini siapa gitu? Belum dikenal di sini, nanti kelihatan. Rojulun syadidu bayadis siyabi. Seorang laki-laki syadidu bayadis siyabi. Syadidu bayadi, syadid itu sangat, bayadi itu putih, siyabi pakaian. Pakaiannya sangat putih. Bersih. Mungkin ini pakai jubah gitu ya. Gamis lah gitu. Gamis. Jadi seorang laki-laki datang, syadidu bayadi siyabi, sangat putih pakaiannya. Itu. Syadidus sawad. Syadidus sawadi sya'ri. Sangat hitam. Sawad itu aswad. Aswad itu kan hitam. Sawad itu hitam. Jadi syadidu sawadil sya'ri, sya'ri itu sya'run rambut, sangat hitam rambutnya. Gitu. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam nih datang di tengah-tengah Nabi tuh. Ini Umar lagi cerita. La yuro, tidak bisa dilihat atau tidak kelihatan alaihi, atasnya si rajul, asarus safar. Bekasnya jalan. Tindakannya nggak kelihatan. Jalan yang namanya harusnya kalau di atas debu, di atas pasir kan ada bekas tapak. Ini mah kagak ada. Nggak ada sama sekali. Iya, gitu. Tidak ada bekas tapak jalannya kalau bahasa kita begitu. Tahu-tahu nyampe. Asarus safar. Iya. Kan seketika, sekonyong-konyong begitu. Wala ya'rifuhu, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu siapa itu si rajul. Wala ya'rifuhu, tidak ada yang mengenalnya hu si rajul, laki-laki. Minna ahadun, di antara kami seorang pun gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal tuh. Ini siapa nih gitu. Tiba-tiba datang. Rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Begitu. Bekasnya nggak ada. Hatta sehingga jalasa, duduk itu si rajul. Jalasa duduk. Jalasa yajlisu duduk. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia. Duduk gitu depan Nabi. Pak Asnada, kemudian dia bersender. Nyender deketin Nabi. Rukbataihi, yaitu kedua dengkulnya. Dia senderin dengkulnya. Rukbah itu kan dengkul. Kedua dengkulnya ila rukbataihi, kepada dengkulnya Nabi. Paham ya? Jadi itu Nabi lagi duduk, jadi gue datang duduk di depan Nabi. Nah, ngadu dengkul. Gitu loh, kira-kira begitu. Hadap-hadapan. Iya, berhadapan. Nah, kira-kira seperti itu. Wa doa kafaihi, kemudian dia letakkan kedua tapak tangannya. Kafun itu tapak tangan. Wa doa, kemudian si rajul itu meletakkan kafaihi, kedua tapak tangannya, ala pahizaihi, di atas dua pahanya Nabi. Nah, kira-kira begini. Nah begitu tuh. Ini ngadu dengkul begitu.
Iya, mungkin nih rojul ini mau nanya apa begitu sama Nabi gitu. Paham ya sampai situ ya? Nah, itu. Waqala, kemudian berkata itu si rojul, si laki-laki tadi, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Manggilnya Muhammad lagi. Langsung nama ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni, beri aku kabar anil Islam, tentang Islam gitu. Akhbirni anil Islam begitu. Itu. Yang dimaksud akhbirni di sini adalah sebutkan kepadaku tentang hakikat dan amalan-amalan Islam. Itu maksudnya. Jelaskan juga. Iya, jelasin. Nah, sama datang. Wah. Apa itu sebetulnya Islam gitu? Dan apa sebetulnya amalan-amalan di dalam Islam gitu nih. Ini dia nanya gitu. Ini kalau kita belajar hadis, Pak Haji, maaf. kita belajar hadis itu artinya kita sedang ngobrol sama Nabi. Karena hadis ini adalah ucapannya Nabi. Ini Nabi dengan seorang laki-laki ini sedang berdialog. Ini orang laki tadi itu si rojul nanya. Itu. Akhbirni, beri kabar aku, beritahu aku anil Islam. Apa itu Islam? Apa sebetulnya itu Islam? Dan apa amalan-amalan dalam Islam? Qala, berkata, bisa juga kita artikan bersabda, bisa juga kita artikan menjawab, gitu ya. Qala Rasulullah SAW, kemudian menjawab Nabi Muhammad SAW, al-Islam, adapun Islam itu adalah antasyhada, kamu bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah, yang patut diibadahi kecuali wa anna Muhammadar Rasulullah, dan yang nama Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kata Nabi. Yang kedua, ini Nabi jelasin apa itu Islam. Wa tuqimas shalah, dan yang kedua kamu mendirikan, bukan ngerjain, dirikan sholat. Kalau dirikan sholat itu syarat rukunnya benar-benar dikerjain dengan baik ya. Sholatnya juga pada waktunya. Wa tu'tiya zakata, dan kemudian kamu membayar zakat. Kata Nabi. Udah berapa tuh? 3. Wa tasuma ramadana, yang keempat kamu berpuasa di bulan Ramadan. Ya Nabi juga ngomongnya kamu juga sama laki-laki itu. Kemudian wa tahujjal baita, kemudian kamu pergi haji. Ya. Ke Baitullah in istata'ta ilaihi, kalau kamu mampu melaksanakannya. Sabila, ya melaksanakannya. Itu kata Nabi. Jadi, Nabi kan ditanya apa itu Islam. Makanya ini dialog ini, makanya dinamakan hadis ini dinamakan hadis rukun Islam. Gitu ya. Hadis rukun. Jadi rukun Islam itu dari sini tuh diambilnya. Yang pertama, antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, antuqima salat. Yang ketiga, antasuma Ramadan. Yang keempat, terus tu'tiya zakat ya tadi ya, membayar zakat. Tasuma Ramadan, kemudian puasa bulan Ramadan. Terus watahujjal bait ilai sabila, menunaikan ibadah haji. Itu jawaban Rasulullah terhadap laki-laki tadi yang menanyakan tentang Islam. Jadi hadis rukun Islam dari sini tuh. Ya, yang 5 itu. Ini hadisnya. Terus yang kedua, pertanyaannya apa itu? Jawab dulu. Qala, kemudian si rajul menjawab, sodakta, benar ente. Waduh. Dia yang jawab, dia yang nanya, dia yang benerin. Begitu dijawab ya Rasulullah, sodakta, bener ente Muhammad. Dia yang jawab, dia yang wonten. Makanya Pak Haji benar gitu. Ini Umar yang nyaksikan, Pak Haji benar. Kami terheran-heran ya. Kami kagum. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan gitu kan ya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia nanya, dia yang benar kan. Mungkin heran aja nih mau menyaksikan, udah datanya nggak ketahuan, nggak ada tapaknya lagi ya. Dia yang nanya, dia yang monten. Itu. Ini Umar nyaksikan, tapi Umar diam aja, cuman
ngomong dalam hati aja gitu. Ya. Dia terheran-heran ini menyaksikan peristiwa ini. Gitu. Terus selanjutnya pertanyaan apa itu? Akhbirni anil iman. Iya. Qala Kemudian si rojul ini, si laki-laki ini nanya lagi. Pak akhbirni anil iman. Beritahu aku, apa itu iman? Apa itu hakikat iman? Qala, Nabi menjawab. Antu'mina billahi. Yang pertama, antu'mina billahi. Antu'mina itu artinya membenarkan. Percaya. Percaya ini maksudnya membenarkan. Membenarkan dengan hati, membenarkan dengan ucapan, membenarkan dengan perbuat. Kalau kita mau perdalami seperti itu. Iman itu ada 3 unsur. Membenarkan dalam hal hati, kolbu, membenarkan dengan ucapan, membenarkan dengan perbuat, artinya dilaksanakan. Antumina billahi, yaitu kamu percaya kepada Allah. Itu kata Nabi. Yang kedua, wa malaikatihi, dan juga percaya kepada malaikatnya. Antumina billah wa malaikatihi, dan kedua percaya kepada para malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kamu percaya, meyakini, membenarkan dengan kitab-kitab Allah. Kok kitab-kitab Allah? Karena kitab Allah ada 4. Yang dinamakan kitab samawi, kitab langit. Kenapa dinamakan kitab langit? Karena emang dari langit. Yaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, Al-Qur'an. Itu semuanya kitab samawi. Ada kitab ardi, kitab bumi, kitab yang dibuat oleh orang dijadikan kitab agama. Seperti kitab Weda, apalagi kitab Wiro Sableng ya. Itu bukan wahyu Allah. Namanya disebut kitab ardi. Kalau wahyu Allah namanya kitab samawi. Karena wahyu dari Allah. Wa rusulihi, dan percaya kepada rasul-rasul Allah. Rasul Allah ada berapa? Ada 313. Tapi yang wajib diimani dan kita kenal cukup yang ada di dalam Al-Quran. Ada 25. Wal yaumil akhir, dan yang kelima percaya adanya kehidupan di akhir era. Kalau orang ateis, komunis tidak ada, nggak percaya, mereka nggak beriman. Apa itu kehidupan akhirat? Surga neraka itu cuma dongeng, cerita-cerita saja. Itu cuma candu hayalan saja. Manusia kalau udah mati-mati udah selesai. Betapa sedihnya orang yang dizolimi. Di mana nyari keadilan? Betul nggak? Keadilan itu hanya ada di akhirat, kehadiran Allah. Makanya ada kehidupan akhir, ada pertanggungjawaban akhirat, ada nikmat kubur, ada nikmat subur, ada neraka, ada Itulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini umat Islam luar biasa. Karena dia umat Islam ini umat yang cerdas. Karena dia punya orientasi hidupnya jauh, tidak hanya di dunia, sampai ke negeri akhirat. Gitu ya. Terus yang terakhir apa itu? Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan kamu beriman, percaya dengan takdir Allah, ketentuan Allah, dengan hinggaan Allah. Baik itu yang baik bagi kamu, ada juga yang buruk bagi kamu. Ya, artinya bukan buruk maksudnya. Yang kamu sukai maupun yang kamu tidak sukai. Ya, walaupun kita tidak suka, tapi itu sebetulnya adalah ada kebaikan di dalamnya. Kita kan nggak tahu. Dikasih sakit, itu kita nggak suka. Sebenarnya ada kebaikan supaya kita lebih dekat dengan Allah. Kalau sehat suka lupa kita. Tapi begitu sakit selalu zikir kepada Allah subhanahu karena ingat mati. Betul benar? Betul. Iya. Jadi setiap takdir itu pasti ada hikmahnya. Dirahasiakan oleh Allah. Makanya ada yang berpendapat semua takdir baik. Semua takdir baik. Yang kita suka maupun tidak suka. Ya. Kalau nggak percaya dengan takdir berbahaya. Orang yang nggak percaya kepada takdir bisa putus asa. Lagi sedang cintanya sama istrinya, dipanggil oleh Allah. Ya. Coba kalau dia nggak kuat iman, betul nggak? Atau anaknya. Nah, saya pernah diuji. Anak saya sedang lucu-lucunya itu yang bontot. Malah sudah daftarkan di SD 2 gondrong untuk sekolah.
tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang menurut saya itu sangat berat pada saat itu. Tapi kita karena percaya kepada takdir, pasrah. Kita sayang kepada istri kita. Kita sayang kepada anak kita, tapi Allah lebih sayang. Waalaikumsalam. Betul atau benar? Allah lebih sayang kepada kita. Karena anak itu titipan dari Allah, bukan milik kita mutlak, betul nggak? Kalau Allah sudah mengambil, mau bilang apa? Tapi anak yang belum berdosa, yang belum akil balik dipanggil oleh Allah, nanti dia akan jadi dayang-dayang surga. Akan melayani kedua orang tuanya di surga. Subhanallah. Waqala, kemudian ini si laki-laki yang nanya kepada Nabi tentang iman, begitu dijelaskan, qala sodakta, benar ente Muhammad. Nilai lagi dia yang benerin. Ini Sayyidina Umar makin tak heran-heran, siapa ini? Dia yang nanya, dia yang benarkan. Yas'alu wa yusaddiqu. Masya Allah. Yang ketiga, qala, bertanya lagi nih si rajul, laki-laki tadi ya, misterius ini. Akhbirni, beri kabar aku, anil ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu dikata asana yusinu ihsanan, artinya kebaikan, baik ya. Ihsan itu hanya kebaikan. Apa itu ihsan? Qala, Nabi menjawab. Nabi mah santai aja, karena Nabi mah tahu siapa yang nanya. Sahabat mah ada yang tahu, misterius. Tapi nanti Nabi kasih tahu. Qala, Nabi menjawab. Anta budallah, kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Misalnya kita sedang sholat nih, kan ibadah tuh sholat ya. Allahu Akbar. Maka ketika itu kita yakin bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah kalau kita berpikir begini, sholat khusyuk ya. Tapi tersulit dalam sholat khusyuk. Susah, saya juga susah. Ya, makanya kalau ingat apa dunia, tarik lagi. Tarik, paksain gitu. Jadi kalau kamu sedang beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, maka kamu seakan-akan kamu sedang melihat Allah. Tuh namanya ihsan. Tapi kan gak semua orang bisa begitu, betul gak ya? Betul. Fa'in lam takun tarahu, tapi kalau kamu gak bisa melihatnya, fa'innahu, maka sesungguhnya ya roka, Allah itu melihat kamu. Jadi kalau kita nggak bisa lagi sholat, Allahu Akbar, wah kita sedang berhadapan dengan Allah, seakan lagi ngobrol, berdialog dengan Allah dengan bacaan-bacaan ya. Nggak bisa kita seperti itu. Yakinlah, kata Nabi, Allah sedang melihat kamu. Paham nih? Ini kita sekarang kan lagi ngaji nih. Ngaji kan ibadah. Kalau kita ngaji begini, kita nggak bisa bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, kita harus yakin nih bahwa kita ini Allah sedang melihat kita, menyaksikan kita. Harus begitu. Karena Allah itu alimun basir, sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Dan Allah itu pandangannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini kita bisa melihat, di sana kita nggak bisa melihat. Betul nggak? Betul nggak? Ini kita, istri kita lagi ngapain, kita nggak tahu. Tapi tidak ada bagi Allah. Allah itu pandangannya, pengetahuannya, kekuasaannya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Makanya saya heran kalau ada orang mengatakan, doa nggak diterima, ngirim Fatihah nggak diterima. Kok nggak diterima? Kok kenapa ente bisa membatasi Allah? Kan nggak bisa kita membatasi Allah, betul nggak? Kalau kita berkuasa, kan terbatas kekuasaan kita, betul nggak? Kita kaya, kekayaan kita terbatas. Kita punya ilmu kita terbatas. Kita punya penglihatan, kita terbatas. Tapi Allah tidak, semua transparan, semua bisa dipantau. Mau kemana kita? Ayo, mau lari kemana? Bumi Allah. Dunia milik Allah, mau kemana kan? Kecuali kalau kita tidak sujud kepada Allah. Kalau kita diusir sama Allah dari bumi, mau kemana kita? Maka tidak ada pilihan kecuali kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa itu? Qala fa akhbirni anis sa'ah.
Nanya lagi. Qala, nanya lagi nih. Si rajul, laki-laki misterius. Akhbirni, kasih kabar aku, kasih tahu aku anis sa'ah, tentang hari kiamat. Sa'ah itu hari kiamat. Qala, Nabi menjawab. Al-mas'ul, yang ditanya, maksudnya Nabi kan yang ditanya ya. Al-mas'ul yang ditanya anha tentang sa'ah, tentang kiamat, bi'a'lama, lebih tahu. Minasail, yaitu daripada yang nanya. Tidaklah yang ditanya begitu. Mal mas'ul maunya nafi. Tidaklah yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada yang nanya. Maksudnya yang nanya tuh lebih tahu. Paham nggak? Paham ya? Ini maknya bukan ma artinya sesuatu, bukan. Maknya manafi ya. Manafi. Iya. Qala, nanya lagi nih si rajul, laki-laki misterius. Pak akhbirni, maka kalau begitu kabarilah aku, jelaskan kepadaku. An amarotiha. Amarotiha, ya. Amarotiha. Amarot itu sebetulnya jamak dari amaroh. Amarotun. Jamaknya amar, artinya tanda-tanda. Udah kalau begitu, kasih tahu aja dah tanda-tandanya kiamat dah begitu. Ini kata si rajul. Rajul itu laki-laki nih. Ini rajul nih, ini rajul. Rajul semua nih rajul. Ya, zamannya rujul. Atau rijal. Itu. Terus apa itu? Qala antali dal amatu. Qala, Nabi menjawab. Yang pertama tanda-tanda kiamat ya. Nabi menjelaskan antalidal amanatu. Amatu ya. Amatu itu apa namanya? Budak perempuan. Budak perempuan melahirkan robaha tuannya. Waduh. Apa tuh maksudnya? Anak durhaka. Anak perempuan melahirkan budak perempuan melahirkan tuannya. Kan terbalik tuh. Itu maksudnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak itu berperilaku seperti tuan. Yang namanya tuan kepada budak kan bisa sekehendak hati, betul nggak? Dia miliki budak kan bisa dijual belikan. Yang namanya budak sekehendak hati. Jadi tanda-tanda kiamat itu diantaranya yang pertama, kalau anak itu sudah tidak taat lagi kepada orang tuanya. Dia bisa berbuat sekehendak hatinya. Ada anak itu menuntut ibunya melaporkan ke pengadilan. Ada anak itu yang memukul orang tuanya. Bahkan ada anak itu yang membunuh orang tuanya. Macam-macam kan di TV mah beritanya, betul nggak? Kriminal? Masya Allah. Itu berarti tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Padahal Uwais Al-Qarni itu adalah kenapa? Doanya begitu mustajab sampai Rasulullah berpesan, nanti kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, seorang laki-laki ya gitu, dari Yaman, itu nanti kamu minta doa pada dia. Siapa itu? Uwais Al-Qarni orang susah, orangnya ya penampilannya nggak pantas lah begitu, orang dihargai begitu. Tapi karena dia sangat soleh, dia menggendong ibunya dari negeri Yaman ke Mekah untuk ibadah haji. Digendong, gamblok. Karena ibunya pengen pergi haji. Ibunya sudah tak berdaya. Digamblok. Saking patuhnya kepada ibunya, doanya manjur. Kalau anak durhaka gimana kira-kira? Allahu Akbar. Uwais Al-Qarni itu sangat tidak terkenal di muka bumi, nggak ada yang kenal, diremehkan orang. Tapi Uwais Al-Qarni setiap hari dibicarakan di langit. Viral di langit. Viral di langit dibicarakan oleh para malaikat. Nah orang sekarang nggak peduli tuh, yang penting viral di dunia. Nggak peduli dah, mau dikenal maka agama malaikat di atas. Itu akhir zaman tuh berarti itu. Karena orang sekarang tuh gila hormat.
Gila popularitas. Sedangkan salah satu ciri tarku dunia, meninggalkan dunia itu adalah tidak suka dipuji. Tapi orang sekarang kan senang dipuji. Dicari malah. Iya, direkayasa. Nah itu, jadi salah satu ciri kiamat itu apabila seorang anak berbuat sewenang-wenang kepada orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Yang kedua, wa antaro al-hufat. Apa itu al-hufat? Al-hufat itu orang yang tidak beralas kaki, nggak pakai sendal. Hufat jama dari hafid. Nyeker, kalau bahasa kitanya ada. Orang yang nyeker tidak punya sendal aja nggak gablek. Tuh. Susah dia. Al-urad. Ya. Telanjang. Urad itu artinya daerah arin. Jama dari arin. Arin, urad. Itu artinya telanjang. Tidak punya pakaian. Gak punya baju. Udah nyeker kagak punya baju. Fakir dia. Al-alah. Jama dari alin. Orang yang miskin. Ya. Al-alah itu orang yang miskin, fakir. Ri'a asyati. Ngangon kambing. Nah, tukang ngangon kambing. Ngangon. Ri'a itu jama dari ra'in. Apa ya, penggembala? Penggembala kambing. Kerjaannya cuman penggembala angon kambing di padang pasir. Ya. Terus saya dulu waktu umrah menyaksikan, Masya Allah. Ternyata itu masih ada itu pekerjaan itu di negara sehebat itu. Unta itu Masya Allah ya, sampai ribuan itu diternak di lapangan itu. Dan mereka bikin bangunan semacam kayak gubuk gitu. Tempat mereka berteduh, ngawasi itu. Mungkin sampai bermalam. Sama kambing juga itu. Jadi kerjaan mereka tuh cuman ngembala kambing gitu. Ngembala kambing. Syat itu dari kata jama dari kata syatun. Jadi artinya itu kambing ya. Itu syatun itu kambing. Jadi dia sudah tidak pakai sendal, tidak pakai baju, miskin, kerjaannya cuman ngangon kambing. Tetapi apa yang terjadi? Yatatawaluna fil bunyan. Tapi nanti suatu saat mereka yatatawaluna main tinggi-tinggian bil bunyan dalam bangunan. Sekarang terbukti. Terbukti nggak sekarang? Terbukti. Itu negara yang miskin Arab itu sekarang lihat. Masya Allah. Tower jam-jam. Jam tower itu masih belum terlalu tinggi yang ada di depan Masjid Haram. Burj Khalifa di Dubai ya. Tingginya kayak apa itu? Nggak mau lagi, Arab nggak mau kalah, dia bangun lagi Kingdom Tower di Jeddah, lebih tinggi lagi. Sekarang akan dibangun lagi di mana itu yang lebih tinggi lagi. Masya Allah. Dulunya miskin itu, negara miskin itu dulunya. Tukang ngangon kambing. Tapi sekarang lihat, yang namanya Arab Saudi, yang namanya Qatar, yang namanya Uni Emirat Arab. Masya Allah. Ya, mereka berlomba-lomba. Itu yang namanya mobil-mobil mewah, apa namanya mereknya tuh? Hah? Lamborghini. Lamborghini, macam-macam apalah namanya lah. Di sana tuh Ferrari itu di sana udah biasa. Ditaruh aja di jalanan. Iya. Udah biasa. Tabrakan, penyok dikit, udah dibuang aja, malah dilebur. Kita sen habis dipretelin, jual. Masya Allah. Itu tanda-tanda kiamat itu. Tanda kiamat udah jelas sekali kan ya. Negara yang miskin tukang ngangon kambing sekarang berlomba-lomba di dalam. Itu tanda yang kedua. Tadi yang tanda pertama kan anak berperilaku semena-mena pada orang tuanya. Itu terjadi bukan hanya di mana-mana itu. Sudah mulai terjadi. Tidak lagi menghormati orang tuanya. Oh begitu. Summa intolako. Kemudian intolako. Intolako itu maksudnya pergi begitu aja.
Lah, itu nanya habis nanya merat. Pergi. Lenyap begitu aja nggak jelas gitu. Datangnya juga tiba-tiba kan ya? Nggak kata A, nggak Masya kata B. Allah. Palabistu malian, ini kata si Umar. Ini kan hadis yang cerita Umar. Palabistu malian. Nah, palabistu malian itu apa kalau bahasa kitanya itu? Tertegun, tercengang gitu. Terdiam gitu, terdiam sejenak gitu. Terkesima. Terkesima. Gitu. Aneh. Masya Allah, kok aneh, tertegun dia. Diam gitu. Nggak langsung ngomong, dia diam. Bengong dia. Kok begitu ya? Gitu. Kalau bahasa kita begitu ya. Iya, terlebih semalian. Sumakola. Kemudian bersabda Nabi, ya Umar, wahai Umar, karena Umar ada di situ kan? Ya, hai Umar. Atadri minasail. Kamu tahu nggak tadi yang nanya? Gitu. Atadri, apakah kamu tahu? Kamu kenal? Manisail, siapa tadi yang nanya? Man itu kan siapa? Manisail, sail itu orang yang nanya. Sa'alayas alu, sa'il, isim fa'il. Tadi siapa yang nanya datang tadi itu? Kultu, aku menjawab nih kata Umar. Allahu wa rasuluh. Hanya Allah dan Rasulnya a'lam yang lebih tahu. Umar begitu tawadu ya. Saya nggak tahu ya Rasul. Hanya Allah dan Rasulnya, maksudnya Nabi yang paling tahu gitu. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa'innahu Jibril. Sungguhnya itu tadi Jibril datang. Dan Jibril tadi yang datang. Pantas nggak ada bekas tapaknya. Iya. Atakum tadi Jibril itu atakum datang kepada kalian semua. Yu'allimukum mengajarkan kalian dinakum tentang agama kamu. Makanya hadis ini disebut hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadis ini disebut adalah semakan rukun agama. Menjelaskan agama. Jadi rukun agama itu ada 3. Dasar-dasar agama itu ada 3. Dari sinilah berkembang. Pokok-pokoknya cuma 3. 1, iman. 2, tentang Islam. 3, tentang ihsan. Nah, makanya hadis ini ada yang mengatakan hadis tentang rukun agama. Arkanuddin. Kan ada arkanul iman, arkanul Islam, ada arkanul din. Nah, kalau arkanul iman kita udah tahu ada 6. Arkanul Islam ada 5. Arkanul din ada 3. Islam, iman, ihsan. Gitu. Paham ya? Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perawi hadis itu ada 2 yang sangat dahsyat. Disebutnya profesor hadis lah. Pokoknya kalau hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang ini dinamakan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Kalau hadis muttafaqun alaih berarti itu riwayat Imam Bukhari dan tertinggi Imam Bukhari 2 Muslim. Makanya disebut Sahihain, dua sahih, kitab sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena Imam Bukhari itu tidak memasukkan hadis dhaif. Semua hadis itu yang dimasukkan dalam kitab Bukhari itu semuanya kitab sahih. Dan Imam Bukhari ini bukan orang Arab, orang Ajami. Tinggalnya di Bukhara. Bukhara itu bagian dari Soviet. Bekas negara Soviet kan saya lebur, maka menjadi Rusia dan beberapa mandiri, merdeka sendiri gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja telah kita simak bersama-sama. Kita simak dan kita ikuti uraian tentang kitab Arba'in Nawawi yang membahas hadis nomor 2 yang biasa dikenal dengan hadis Jibril. Karena hadis tersebut terjadi periwayatan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah seperti yang tadi dijelaskan. Nah, untuk mempertajam permasalahan ini guna mengeksplorasi lebih dalam lagi, saya membuka kesempatan para jamaah untuk bertanya. Silakan. Siapa dulu? Ayo. Ayo. Kasih itunya, mic-nya. Boleh, Pak Haji. Mic-nya kasih. Dapat. Ini. Oh. Iya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian Buya tadi di sini ada perbedaan dua hadis. Nah, di sini apa perbedaan hadis kursi dengan hadis Jibril? Nah, itu mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Masnan apa Asnan? Masnan bin Haji Akhyar. Ya. Ini Pak Haji Masnan tadi bertanya, apa perbedaan? Emang kita sering dengar ya? Ada hadis qudsi, ada hadis Jibril. Hadis Jibril ini hanya orang-orang tertentu yang tahu ya. Mungkin di kalangan lain nggak begitu populer. Kalau kecuali salawat Jibril mungkin lagi tahu. Kemarin hadis sudah saya jelaskan bahwa hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang diambil, disandarkan dari Nabi itu namanya hadis. Kalau disandarkan dengan ucapannya berarti hadis kauli, hadis berupa ucap. Cirinya biasanya qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda. Kita harus tahu. Yang kedua hadis fi'li. Hadis diambil bukan dari perbuatan, bukan dari ucapan Nabi, tapi dari perbuatan. Misalnya Nabi tawaf 7 kali putaran, begini caranya, lawan arah dengan jarum jam. Ya kita ngikutin, sahabat ngikutin. Nah itu namanya hadis karena Nabi ngelihat perbuatan Nabi begitu. Nabi ruku gimana, Nabi ruku sujud gimana. Nabi nggak ngomong, cuma Nabi nyontoin langsung. Itu juga hadis. Paham ya? Pokoknya apapun yang diucapkan Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi hadis, dalil. Karena Nabi nggak pernah ngomong, tidak pernah berbuat kecuali berdasarkan wahyu. Itu masalahnya. Yang ketiga itu hadis takrir. Nabi nggak berbicara, Nabi nggak berbuat, yang berbuat mungkin sahabat, tapi Nabi setuju. Jadi hadis juga. Karena Nabi setuju, boleh diikutin itu perbuatan sahabat itu jadi hadis juga. Paham ya? Nah kemudian apa itu hadis qudsi? Qudsi itu kan hadis suci. Hadis yang suci, hadis yang taraf satu tingkat di bawah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu pure murni, baik teksnya, teksnya ya maksudnya, bukan tulisan. Kalau tulisan buatan manusia, bukan pabrik. Lapaznya maksud saya, lapaznya gitu. Lapaznya bunyinya itu maupun maknanya yang terkandung di dalamnya artinya murni dari Allah. Paham tuh ya? Misalnya Al-Fatihah, itu Al-Fatihah memang asli dari Allah. Baik lapaznya Al-Fatihah maupun makna yang terkandung dalam Al-Fatihah itu dari Allah murni 100%. Dari Allah Mahfud diturunkan ke planet bumi melalui malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril tugasnya itu disampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan pada umat manusia itu. Tapi hadis qudsi setingkat di bawah itu. Maknanya dari Allah tapi lafaznya Nabi yang buat. Paham ya? Maknanya dari Allah, wahyu juga dari Allah. Cuman yang nyampain redaksinya itu Nabi Muhammad Rasulullah. Bahasanya bahasa Arab. Iya, redaksinya. Lafaznya dari Nabi Muhammad tapi maknanya dari Allah. Itu namanya hadis hadis suci. Tapi dia nggak ada di dalam Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an. Biasanya ciri khasnya diantaranya qala Allah Ta'ala, qala Nabi SAW. Ya. Allah berfirman, bersabda Rasul, baru disambung begitu. Cirinya begitu biasanya. Paham sampai sini ya? 2. Hadis Jibril ini cuma istilah aja, penamaan. Karena hadis ini muncul itu berdasarkan kabarnya dari malaikat Jibril. Seperti hadis ini tadi, itu kan hadis ini muncul karena ada dialog antara Jibril dengan Rasulullah. Betul nggak? Nah, muncullah hadis ini. Makanya dinamakan hadis Jibril. Kayak yang lain kan enggak.
Ya kalau yang hadis biasa ya sudah Rasulullah aja berkata. Paham sampai di situ? Penjelasan? Ya, paham. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Penanya pertama sudah dijelaskan, sudah dijawab. Silakan yang kedua. Ya, Bang Haji. Haji, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin, amin, amin ya Rabb. Tadi ada menyinggung dan sudah diterangkan bahwa tentang ihsan. Nah, ihsan ini yang saya akan tanyakan, gimana cara menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya didoain oleh Pak Haji Aditya yang baru pulang umrah. Mudah-mudahan saya sehat selalu. Yang namanya orang udah pala 6 kan ada aja yang dirasa. Jadi gini. Ihsan itu kan tadi sudah jelaskan. Ihsan itu kan rukun agama yang ketiga ya. Iman, Islam, ihsan itu sebetulnya ibaratnya buah daripada keimanan dan keislaman kita. Jadi ihsan itu akhlak sebenarnya. Akhlak. Nilai dari keimanan kita, buah dari keimanan kita, buah dari ibadah kita itu namanya ihsan. Ihsan itu artinya kan memilih yang terbaik. Kenapa dia selalu milih yang terbaik, tidak mau melanggar hukum Allah? Karena dia merasa dipantau oleh Allah. Ini dah ya. Anta budallah ka'annaka tara. Kan tadi begitu kata Nabi. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Melihat dengan apa? Dengan mata. Bukan, Allah nggak kelihatan dengan mata. Melihat dengan Allah dengan hati. Dengan rasa. Kalau dengan mata itu ya lihatlah Allah. Apanya ciptaannya. Betul nggak? Jadi kalau kita lagi sholat, itu kita harus merasakan kehadiran Allah dalam hati kita. Bisa nggak tuh begitu? Susah ya? Hah? Khusyuk itu apa sih artinya khusyuk? Ikhdarul qalbi, menghadirkan hati. Hati kita jangan ngayap. Jangan kemana-mana. Betul ya? Fokus. Susah. Susah kan? Allahu Akbar. Tadi nggak ingat begitu. Allahu Akbar, ingat semua. Coba itu. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami sholat tapi kami tidak khusyuk. Gimana ya Rasulullah? Apa diterima sholat kami? Coba itu. Rasulullah menangis sedih. Itu karena mungkin hati kita ini masih banyak halangan-halangan, hati kita belum bersih betul. Kata Nabi gini, kalau kamu berhenti sholat karena kagak khusyuk, maka setanlah yang menang. Setan yang menang. Walaupun tidak khusyuk terus sholat. Selama kalian berusaha terus supaya khusyuk, berusaha terus semampunya kalian. Lupa tarik lagi hati kita, hadirkan lagi hati kita. Nanti Allah akan melihat kesungguhan kamu di dalam hal itu. Gitu. Jadi jangan putus asa. Emang susah. Kita udah baca Qul a'udzu birabbinas tuh. Iya, udah macam-macam. Nah, namanya ada iblis setan yang khusus menggoda orang sholat. Namanya kanzab. Kanzab atau kanzib. Itu tuh. Pokoknya begitu mulai takbir, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kata setan, enggak, no yang besar mah no, kerjaan lu. No utang lu. Itu kata setan. Oh, coba itu. Tapi jangan putus asa Pak Haji Asli. Kalau kita ngayap hati kita lagi sholat, tarik lagi. Allah juga akan menilai, melihat sejauh mana kehusuan kita, ya, usaha kita untuk bersihat usuh. Itu namanya ihsan itu. Wa ilam takun tarahu, tapi kalau kamu nggak bisa, kamu melihat Tuhan, melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Allah yara, fa innahu yara, karena Allah yang melihat kamu. Jadi kalau kita dimanapun dalam kondisi apapun, kita merasa disaksikan oleh Allah, kan pasti kita berbuat ihsan, memilih yang terbaik, betul nggak?
Bisa nggak? Nah itu kalau hidup kita udah begitu mantap tuh. Lagi kerja ingat Allah. Kita perasaan disaksikan sama Allah gitu. Lagi di kantor sendirian, mana duit miliaran itu. Kita merasa dipantau oleh Allah. Kan gak jadi korupsi. Makanya dia berbuat ihsan, memilih yang terbaik. Itu namanya ihsan tuh. Jadi cara merealisasikan seperti itu. Ihsan itu. Jadi dimanapun kita berada, kita merasa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah kalau orang bersikap begini, nggak ada kemaksiatan. Tapi kan iblis sudah bersumpah waktu dikutuk, ya. Waktu dia lana Allah itu ya, nggak apa-apa saya dikutuk masuk neraka. Tapi saya minta umur saya jangan dicabut sampai hari kiamat. Akan saya goda itu Nabi Adam anak cucunya sebanyak-banyak supaya mengikut saya di neraka. Udah sumpah itu. Ya. Tapi kata Allah nggak akan, hamba-hambaku ini tidak akan tergoda selama dia istiqomah mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Tadi siapa nanya? Aja dia. Paham nggak? Insya Allah. Ya udah gitu. Pokoknya Pak Haji Adil baik dia lagi sholat, di luar sholat, lagi puasa, lagi zakat, lagi haji, lagi umroh, lagi kerja, ingat dengan Allah. Bahwa kita sedang dipantau oleh aman, insya Allah, aman. Orang itu berbuat maksiat kan lalai, bro ya. Ketika itu dia tidak ingat Allah. Nafsunya yang di depan, nah itu yang repot. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertanyaan mengenai ihsan sudah terjawab. Iya. Langsung saja pertanyaan yang ketiga, Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat dan berkah selalu. Amin, amin ya Rabb. Tadi dalam keterangannya Buya menyampaikan bahwa iman, Islam, dan ihsan. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungannya dengan ilmu-ilmu agama, Buya? Oh iya. Mohon pencerahannya. Kalau kita lihat itu dari bagian keterangan, syarah daripada hadis-hadis ini, justru sumber ilmu itu dari situ. Misalnya munculnya ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu apa lagi namanya? Tauhid. Macam-macam namanya, usuluddin ya. Itu kan semuanya ilmu keimanan kan? Itu semuanya munculnya dari iman. Semuanya muncul dari itu, dari iman tuh. Antuk minabillahi, percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, percaya kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, wa rusulihi, wa mil akhir. Itu semua dari situ munculnya. Maka dari situ berkembanglah, dirumuskan oleh para ahli-ahli. Muncullah ilmu tauhid. Dijabarkan tuh, muncullah ilmu kalam, muncullah ilmu usuluddin, dari situ munculnya. Islam itu apa sih? Tadi dijelaskan, Islam itu adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Terus apa? Tuqimus shalah, mendirikan salat, atau dia zakat, membayar zakat, sedekah, atau suma Ramadan, atau hujjal bait. Ila sabila. Gitu kan ya? Dari sini dipeser, diperaslah, diuraikan. Jadilah kitab fikih. Ya dah? Dari sini muncullah kitab fikih, dari sini muncullah kitab usul fikih. Dari konsep ihsan. Ihsan itu kan berbaik antara bicaranya baik buruk kan gitu ya. Muncullah diperas. Akhlak. Baik kepada Allah, akhlak baik kepada Rasul, baik kepada manusia, baik kepada lingkungan. Disusunlah ilmu akhlak. Lebih tinggi lagi ilmu tasawuf. Kalau akhlak itu artinya baik dan buruk bersifat lahiriah yang kita lakukan. Kalau tasawuf itu baik dan buruk menurut hati. Ini lebih tinggi nih, Mas. Ini hanya orang-orang tertentu, biasanya melalui thariqah dulu. Iya. Paham ya? Tadi siapa nanya? Riki paham Riki? Nah, jadi semua ilmu agama itu sumbernya dari situ. Ilmu tauhid dan saudara-saudaranya muncul dari konsep keimanan. Ilmu fikih, ilmu usul fikih itu lahir dari konsep Islam.
Ilmu akhlak, tasawuf lahir dari konsep ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi Ada lagi terakhir? yang terakhir? Oh, iya, Siapa silakan. namanya? Pak Sutarso. Sutarso. Sutarso ini di mana tinggalnya? Di depan rumah saya, Ustaz. Oh. Sutarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan hadis dengan sunnah? Mohon penjabarannya supaya jamaah tidak bingung. Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih, Bu ya. Mas Sutarso. Asalnya dari mana? Dari Madiun. Madiun? Madiun itu Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jauh juga ya? Naik apa tadi kemarin? Hah? Oh, naik kereta cepat ya. Yang sedang bermasalah. Wus. Nah, ini. Jadi emang kita sering sekali dengar ya. Hadis sunnah, hadis sunnah. Apa itu ya? Menurut sunnah Nabi, menurut hadis Nabi. Apa bedanya itu? Ada yang tahu? Kalau yang tahu saya kasih ini. Hah? Anggur. Anggur merah. Nah, ini anggur hijau. Kalau sunnah itu ya, apa yang sudah melekat sama Nabi. Apa yang udah pasti dikerjakan oleh Nabi. Pasti datangnya dari Nabi. Berarti mutawatir kan? Sesuatu yang sudah biasa dikerjakan oleh Nabi, sudah betul-betul menjadi tradisi Nabi, pasti ini autentik, soheh, mutawatir 100%. Makanya dinamakan sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu jalannya Nabi, tradisinya Nabi, kebiasaan Nabi. Paham ya? Kalau hadis itu kan penuturan, riwayat. Karena hadis itu udah 1,5 abad kalau nggak salah baru ditulis. Nah sekarang Imam Bukhari itu abad keberapa? Baru ngumpulin hadis, dicari nih hadis. Karena hadis berserakan kan? Belum dibukukan. Andai kata dibukukan juga itu masih sifatnya campur aduk. Belum per bab. Mana bab ini dulu masih campur aduk. Nah kemudian Imam Bukhari dan kawan-kawan itu ini hadis tentang keimanan. Ini tentang ibadah. Ini hadis tentang jual beli. Ini hadis kumpulkan itu. Itu pun Imam Bukhari untuk mencatat satu hadis saja harus sholat sunnah dulu. Takutnya hadis ini bukan dari Nabi. Betul nggak? Karena udah terlalu jauh dari kehidupan Nabi kan ya. Jangan-jangan ini hadis palsu gitu. Makanya Nabi sholat dulu, istihara sholat. Dia nyari, ini hadis dari siapa? Si Anu, di mana Syria? Kejar di Syria. Ini hadisnya dari mana? Si Anu, di mana dia? Itu pun dilihat dulu. Dia kalau makan berdiri nggak? Kalau minum berdiri, Nabi nggak mau tuh. Dia nggak terima tuh hadis. Sampai itu telitinya itu Imam Bukhari. Makanya hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari itu pasti sahih. Karena dia udah betul-betul meliti dari sepulan terus sampai generasi dari tabiin dari sahabat baru sampai kepada Nabi. Nah kalau ini namanya sanad. Kalau sanadnya nggak putus nyampe sama Nabi, sahih. Ya saya bukan guru hadis ya, jadi saya nggak begitu. Bukan guru mustalah hadis, saya nggak begitu banyak tahu. Ya. Tapi kira-kira seperti itu. Hadis yang nyambung sampai kepada Rasulullah. Nah itulah yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim dan kawan-kawan. Itu namanya hadis penuturan. Makanya hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu malah palsu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bisa dipahami ya Mas Tarso? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, demikian kajian kita pada malam hari ini membahas tentang hadis Jibril, di mana hadis tersebut adalah hadis yang kedua, rukun Islam, ya. Rukun agama. Ruknuddin, di mana di dalamnya ada rukun Islam, rukun iman,
dan ihsan. Dan dari ketiga sumber itu semua terciptalah berbagai fan-fan ilmu yang ada saat ini. Alhamdulillah sedikit yang sudah kita pahami, semoga bermanfaat di kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri jumpa kita malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jumpa kita pada malam hari ini, insyaallah jumpa lagi di bulan depan. Saya Hendra Tuko dan Buya Itami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صفه